Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda seperti biasa di program kesayangan kita, dan hari ini masih spesial karena kita hadir dari kediamannya Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa Sehat lancar ya A ya? Lancar, dan mudah-mudahan kita berharap terus ya bahwa ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan kita yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya juga kembali mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa ya A. Boleh main lagi ke kediamannya ini, mudah-mudahan gak bosen ya A. Enggak lah. Direpotin teman-teman. Masya Allah. Dan sebelum kita bahas A, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video ke nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Ahilman, tema kita hari ini adalah soal introspeksi di bulan suci. Ya. Beberapa kajian yang lalu ya, kalau saya tidak salah, Ahilman senantiasa menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan adalah momen terbaik untuk kita untuk muhasabah diri. Muhasabah dan introspeksi ini kan pada hakikatnya sama ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita muhasabah itu sebenarnya apa di momen yang istimewa ini? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap hari yang kita jalani adalah hari terbaik untuk meniti harinya dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pagi hari ini kembali bertemu di Gapai Kemuliaan dan masih dalam suasana Ramadan di rumah kami yang sederhana ini. Mohon Masya maaf Allah, Mbak Mila. luar biasa. Nyaman pemirsa. Kita ingin bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik kita muhasabah diri. Bulan introspeksi diri. Kalau kita bicara tentang muhasabah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang pandai mengintrospeksi diri. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kalian lakukan kemarin untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Menarik ketika kita bicara tentang muhasabah, karena ternyata di antara ciri orang yang beriman dan orang yang bertakwa, salah satunya adalah dia pandai bermuhasabah. Dia pandai introspeksi diri terhadap apa yang telah mereka lakukan. Bicara tentang muhasabah, apa sih arti muhasabah itu? Muhasabah itu kan diambil dari kata hasiba. Artinya menghitung-hitung, ya, menjumlah-jumlah, melihat-lihat apa yang telah kita lakukan kemarin. Dan kalau Mbak Mila tadi bertanya, apa yang perlu kita muhasabahi? Setidaknya ada 5 yang bisa kita muhasabahi. Yang pertama, bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Wabil khusus tentang kewajiban kita kepada Allah. Sudahkah kita tunaikan dengan baik? Sudahkah kita kerjakan dengan baik? Misal kalau kita merujuk pada arkanul Islam, rukun Islam yang 5, syahadat. Sudahkah syahadat kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tidak ada utusan kecuali Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, di hati kita apakah ada ilah yang lain atau tidak? Jangan-jangan ketika kita mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tapi mohon maaf, di hati ini ada ilah yang lain. Ada Tuhan yang lain yang jauh lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mohon maaf,
Ketika kita mengungkapkan, menyatakan, menyebutkan ilah kita adalah Allah, maka tidak boleh ada Tuhan yang lain. Apapun itu. Pangkat jabatan, harta kekayaan, nama baik popularitas, keluarga, anak-anak, pekerjaan. Sudahkah kita menghilangkan itu semua di hati kita dan semata-mata hanya untuk Allah? Coba dievaluasi. Yang kedua, sholat. Bagaimana sholat kita? Sudahkah kita menjadi sholat yang terbaik atau tidak? Lihat waktunya, lihat kaifiyahnya, lihat bacaannya. Sholat. Yang ketiga, zakat. Sudahkah kita tunaikan dengan baik zakat kita? Mohon maaf, jangan-jangan ada harta yang kita miliki tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Mohon maaf, harta yang tak dizakatkan akan menjadi harta yang membawa kotoran, bahkan menjauhkan dari keberkahan. Yang keempat, puasa. Sekarang kita di bulan Ramadan, bagaimana puasa kita? Sudahkah kita puasa yang bernilai, yang bukan hanya lapar dan haus saja, tapi puasa yang semuanya punya makna yang lebih baik. 5, haji. Sudahkah haji kita dengan haji yang mabrur? Berangkat haji lebih banyak zikirnya atau selfie-nya? Lebih banyak doanya atau lebih banyak marah-marahnya? Cek semuanya. Yang pertama, muhasabahi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, muhasabah dosa kita di hadapan Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Berapa banyak kekurangan yang kita lakukan? Berapa banyak kehilapan yang pernah kita kerjakan? Muhasabah, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus dengan dosa dan lupa minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, muhasabah, hubungan kita dengan manusia. Anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan sahabat, dengan kerabat, dengan teman, dengan lingkungan. Cek. Jangan-jangan ada hubungan dengan manusia yang tidak baik-baik saja. Yang keempat, muhasabah atas waktu yang Allah berikan. Lihat usia kita. Sudah berapa tahun hari ini? Kira-kira dari umur yang Allah berikan, lebih banyak digunakan untuk taat atau untuk maksiat? Lebih banyak amal soleh atau amal salah? Waktu yang Allah berikan, seperti apa kita pergunakan? Dan yang kelima, muhasabah tentang anggota tubuh kita. Mata seringkah melihat yang bukan haknya untuk kita. Mulut berapa kali berbohong, berdusta, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, gibah. Berapa banyak ini lisan pernah menyakiti hati orang lain. Tangan berapa kali menyentuh yang bukan haknya untuk kita. Kaki berapa kali melangkah ke tempat maksiat. Cek semua anggota tubuh yang pernah kita miliki ini digunakan untuk apa? 5 hal yang perlu kita muhasabahi. 1, ketaatan kita kepada Allah. 2, dosa kita di hadapan Allah. 3, waktu yang kemudian Allah berikan. Hubungan kita dengan manusia yang lain. 4, waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, anggota tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Masya Allah. Ahilman, berkaitan dengan, saya menarik ya sebenarnya untuk membahas poin kelima, anggota tubuh. Karena saat ini kita tidak bisa dilepaskan dari fenomena begitu maraknya ya, arus informasi, media sosial yang kita tuh bangun tidur, mau tidur lagi, ini adalah barang pertama yang mungkin kita akan ambil, kita cek begitu. Dan kadang-kadang kita masih banyak melihat di sekitar kita, terutama di bulan Ramadan ini, subhanallah ya, kita masih kadang bisa melihat bagaimana mungkin orang lisannya, jempolnya masih mudah ya membicarakan kejelekan atau aib saudara kita yang lain. Godaan ini luar biasa. Saya pribadi juga merasakan ini tantangan yang harus diantisipasi sebenarnya. Bagaimana ya kiatnya, tipsnya untuk kita bisa menahan hal-hal yang kurang baik? Iya, di dalam urusan sosial media atau urusan kita menggunakan gadget selama ini, memang perlu menjadi satu hal yang kita muhasabahi juga. Dari sekian banyak postingan, dari sekian banyak status yang kita buat, dari sekian banyak berita, fakta, data yang kita bagikan selama ini di sosmed, sudah seperti apa keberadaannya? Mohon maaf, jangan-jangan ulah jempol kita yang mungkin tidak ditata dengan baik, ada orang yang tersinggung dengan apa yang kita posting, ada orang yang sakit hati dengan apa yang kita hadirkan. Maka ada istilah saring sebelum sharing.
kita memastikan untuk menyaring apa yang ingin kita sharing. Ada 3 prinsip yang perlu kita hadirkan. Satu, sebelum sharing sesuatu, pastikan kebenarannya. Jangan sampai menyebarkan hoax. Apalagi mohon maaf, yang menyangkut aib orang lain. Ya. Hati-hati membagikannya. Jika aib itu benar, kita bagikan kepada orang lain, jadi gibah. Jika aib itu salah, dan kita masih beritakan kepada orang lain, jadi fitnah. Dua-duanya nggak baik. Dan dua-duanya mengantarkan keburukan. Dosa besar, gibah dan fitnah yang kita lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam menghadirkan segala sesuatu, terutama dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita tuliskan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang baik. Dalam hadis disebutkan qul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Maka kita harus benar-benar memastikan kebenaran dari apa yang kita bagikan. Yang kedua, periksa kebermanfaatannya. Kira-kira kita ini nge-share sesuatu di sosmed tuh bermanfaat nggak ya? Kenapa? Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat dalam hidupnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sekarang untuk apa kita punya sosmed? Kita posting sesuatu, kita share sesuatu, tapi tidak memberi manfaat. Kenapa? Ini yang perlu kita evaluasi. Dan yang ketiga, pastikan kemadharatannya. Ada orang yang menjadi madharat nggak dengan yang kita hadirkan? Lebih banyak maslahat, lebih banyak madharat. Apakah ada orang yang tersinggung, sakit hati, terluka? Cek, dipastikan itu. Jangan sampai jempol kita karena kita posting di sosial media ternyata membawa sesuatu yang buruk. Introspeksi, muhasabah diri. Selagi ini di bulan Ramadan yang penuh kebaikan ini. Masya Allah, ini PR buat saya dan juga tamparan sih sebenarnya. Jadi kita harus ngerem ya sekarang ya. Mudah-mudahan nggak cuma di bulan Ramadan aja, nanti setelah Ramadan pun kita istiqomah ya Ayah, untuk bisa menahan jari ini untuk tidak menuliskan sesuatu yang buruk. Menarik sekali, kita harus jeda dulu. Ahilman, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Masih dengan bahasan kita, Ahilman, terkait introspeksi diri di bulan suci. Berkaitan masih Ahilman ini karena saya rasa penting ya, tentang bagaimana kita bersikap juga di platform media sosial kita gitu. Kadang-kadang gampang sekali kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kalau kita mau telaah, ini tuh sebenarnya justru mengandung membuka misalnya aib saudara kita. Padahal sebenarnya mungkin bahasannya tuh saya kan hanya sekedar mengingatkan, tapi tanpa sadar tuh kita melukai hati saudara kita yang lain gitu. Gimana ya menyikapinya? Iya, memang ada gibah yang diperbolehkan. Atau misalnya ada kondisi di mana aib seseorang boleh dibuka dan dibagikan. Setidaknya ada 3 kondisinya. Satu, saat kita diminta keterangan sebagai saksi di persidangan. Jadi ketika kita diminta sebagai saksi dan memberikan keterangan tentang kesalahan seseorang, ya kita harus bicara. Jika kita dirasa memang tahu tentang aib itu. Dan itu menyangkut kemaslahatan dan orang banyak misalnya. Dan itu menyangkut sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Yang kedua, kita boleh untuk mengungkapkan kesalahan seseorang dalam rangka dakwah. Tapi bukan menyebutkan siapa orangnya. Jadi contoh kita bisa bilang, misal ada si fulan, ada si fulana yang begini. Boleh itu boleh. Sebagai pembelajaran ibroh sebagai juga bentuk ibroh untuk yang lain. Nah, yang ketiga, kondisi itu diperbolehkan ketika memang kesalahan seseorang itu
jika dibiarkan akan berbahaya. Jadi kadang kita butuh pelajaran dari semua yang diceritakan. Makanya bercerita terkait dengan kekurangan, tentang kehilafan, tentang aib seseorang itu ada kalanya diperbolehkan. Tapi ingat, kalaupun kita mau cerita, berceritalah kepada orang yang tepat. Quran menyampaikan kepada kita, jika engkau mau bertanya tentang sesuatu, bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, orang yang punya kapasitas untuk memberikan advice, nasihat kepada kamu. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Berceritalah, bertanyalah kepada orang yang ahli zikir, kepada orang yang ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Makanya alhamdulillah mungkin sekarang ya ahilman termasuk yang diizinkan Allah gitu ya. Sekarang tuh dikasih amanah buat banyak dengar curhatan orang, bukan main, buat dengar pertanyaan orang. Nah, ya selama kita menyiapkan ruang itu untuk untuk jawaban yang bisa menenangkan dan kita tidak menjawab pada sesuatu yang tidak kita tahu, maka akan jadi kebaikan. Ada ruang cerita. Apalagi mungkin bagi kalangan perempuan kadang butuh bercerita gitu ya. Karena kalau laki-laki tidak bercerita kan. Hanya nyender di tembok, kemudian bikin status di pojokan. Kan gitu ya. Laki-laki tidak bercerita, begitu katanya ya. Tapi ya sebuah ungkapan. Walaupun pada akhirnya setiap orang tuh butuh ruang untuk mengungkapkan apa yang jadi perasaannya. Jadi ada kondisi di mana kita boleh membuka kesalahan seseorang. Satu, ketika diminta keterangan jadi saksi di persidangan. Dua, untuk diambil pelajaran dan ibroh sebagai dakwah. Dan yang ketiga, untuk memberikan ketegasan pelajaran agar dia tidak melakukan kembali hal yang sama itu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak di sosial media tuh, misalnya sudah ada, kita melihat ada sesuatu fenomena yang mungkin memang membuat kita juga ingin berkomentar sebenarnya. Tapi sudah ada komentar yang mewakili. Sebenarnya kita perlu nggak sih menambah-nambahkan dengan berkomentar yang mungkin serupa, gitu? Karena kan gatel ya, gitu. Iya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, jangan memperkeruh sesuatu yang tidak baik itu dengan komen kita yang nggak baik. Udah tahu nggak baik gitu loh. Masih aja terus kita ikut bermain pada ruang-ruang nggak baik itu. Terus bedanya kita dengan mereka apa gitu. Makanya jangan mengotori sesuatu yang sudah kotor dengan lisan kita yang juga kotor. Sungguh boleh jadi ada orang yang terbuka aibnya, dia sedang disayang oleh Allah. Ketika dia bertaubat sungguh-sungguh memperbaiki diri, wafat husnul khotimah. Daripada kita barangkali yang seakan-akan ditutup, dijaga, tapi kita lupa bertobat, terus maksiat, boleh jadi itu yang mencelakakan kita sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintar-pintarnya kita sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya kita bisa mengambil analogi kalau misalnya kita ada di posisi orang yang mungkin kita omongin gitu ya. Akan seperti apa hati kita. Jadi mungkin kita bisa lebih berempati juga ya untuk menahan kita dari perkataan-perkataan yang sebenarnya sia-sia. Betul. Iya, makanya di antara sikap terbaik adalah tempatkan dirimu di hati orang lain. Contoh, bicaralah sesuatu yang kamu pun akan senang jika orang mendengar itu, jika orang berkata itu kepadamu. Jadi kalau kita mau bicara, bayangin. Kalau orang bicara itu ke kita, bikin kita senang nggak gitu? Jadi tempatkan hatimu di hati orang lain. Seperti apa engkau menempatkan hatimu di hati orang lain, maka engkau akan pandai menghargai, menghormati orang lain. Dan ingat loh, di antara amalan yang dicintai oleh Allah, apa salah satunya? Tudakhiluhu sururun ala kulli muslimin. Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Maka izin ya, jangan mudah menyakiti hati orang lain. Jangan mudah menyinggung perasaan orang lain. Seperti apa engkau ingin diperlakukan oleh orang lain, seperti itulah gambarannya. Engkau belajar memperlakukan orang lain. Karena ingat, istilah tabur tuai itu ada gitu. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu panen. Jadi, tidak ada yang luput dalam pandangan Allah. Semua ada hitungannya, semua ada pengawasannya, dan semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya. Kalau diingatkan seperti ini sih kita jadinya lebih
lebih berhati-hati. waspada dan Lebih berhati-hati. berhati-hati. Tapi kadang banyak lupanya. Ya. Namanya juga manusia. Tapi ya, kadang-kadang sekarang fenomena yang kita sering jumpai, ada orang yang dengan terang-terangan membuka aibnya sendiri dengan dalih, saya mah orangnya nggak munafik. Karena saya juga orangnya banyak dosa. Dulu mah saya begini, dosanya begitu, begini dan begitu. Kadang gimana ya kita melihatnya, tapi kan itu sebenarnya Allah tuh sudah tutup aibmu ya, tapi engkau Iya. buka gitu. Bagaimana kita harus menyikapinya juga? Iya, memang pada kondisi yang serba salah barangkali. Dia merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan kemarin itu kayak bentuk pencapaian gitu. Kayak ada orang yang mabok misalnya ya. Saya mah udah hatam mabok gitu. Dulu gitu kan. Dulu. Ada orang yang berjudi. Saya mah sudah sering dulu juga jadi bandarnya gitu. Nah, kalau itu jadi inspirasi, ada nilai dakwah. Dan kita bisa membuat orang yang mendengar pernyataan itu lebih dekat dengan Allah, lebih tahu dengan Allah, dan lebih merasa cinta dengan Allah, silahkan. Nah, pertanyaannya tidak sedikit. Orang menceritakan pencapaian dirinya bukan membuat orang cinta dengan Allah, tapi membuat orang cinta dengan dirinya. Jadi kebanggaan gitu loh. Jadi membuat dia merasa bahwa udah ngalamin dosa itu pencapaian gitu. Dan seakan-akan sekarang dia hijrah, lepas dari situ, padahal mohon maaf, sering kita bahas, belum tentu ada jaminan apakah yang dia hadirkan saat ini akan sampai husnul khotimah atau tidak. Belum ada jaminan. Makanya kalau ada yang bertanya, kita pengen cerita tentang diri kita, tapi menurut saya sebelum ajal menjemput, kan ada buku-buku biografi gitu ya, atau apa gitu. Kayaknya akan lebih elok. Cerita. Lebih elok kalau semua itu setelah finish gitu. Semuanya setelah kita lewati apa yang terjadi, baru silakan. Iya. Jadi fokusnya bukan tentang maksiat dia di masa lalu, tapi harusnya fokusnya adalah bagaimana struggling dia untuk kembali ke jalan Allah. Itu yang menarik. Nah tapi kan, ya mohon maaf ya, lisan lidah tak bertulang. Kadang akan banyak bumbu-bumbunya daripada kenyataannya. Dan tajamnya itu kadang bisa mengiris. Iya, dan kita hati seringkali dan jiwa. mungkin kejadiannya 1, 2, 3, 4. Tapi waktu kita ceritakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilebihkan. Makanya di antara nasihat yang bisa melembutkan hati itu apa? Tidak banyak bicara pada sesuatu yang sudah terjadi. Tidak banyak bicara. Berarti sekarang konsepnya tidak hanya banyak bicara, tapi tidak banyak juga berkomentar. Iya. Kan istilahnya gini, berkatalah yang baik atau diam. Berkata baik itu, diam itu emas. Tapi berkata baik itu berlian. Jika kita bisa mendapatkan berlian, maka berkata yang baik. Tapi kalau nggak bisa, cukuplah emas kita dapatkan. Dengan diamnya kita menjaga mulut kita. Tahan deh sekarang ya. Tahan-tahanin deh. Jangan nulis-nulis yang tidak berguna gitu ya, tidak membawa kebaikan. Menarik sekali, kita harus jeda dulu ahilman. Pemirsa, gapai kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Insyaallah pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Masih dari kediamannya Ustadz Hilman Fauzi di Kota Hujan, Bogor. Luar biasa. Ahilman ini menarik ya, Ahilman itu kan baru menerbitkan buku ya. Judulnya Saat Hidup Terasa Berat, ini Masya Allah loh. Dan ada satu yang sangat relate dengan bahasan kita pada pagi hari ini. Kiat berdamai dengan masa lalu. Ini Ahilman menuliskannya luar biasa. Dan berkaitan masih dengan muhasabah. Jadi kan sebenarnya kita sudah bermuhasabah nih, kita banyak salah di masa lalu, tapi kadang-kadang kita masih sulit untuk memaafkan diri sendiri bahkan. Ini menarik sekali. Jadi bagaimana kiatnya ketika kita sudah muhasabah, kita tahu kita namanya manusia punya banyak salah, tapi kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Tafadhol, Iya, ini memang satu keadaan yang tidak mudah. Ada istilah, saya sudah muhasabah diri, tahu saya salah, tapi untuk lupa tuh sulit gitu. Masih terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang dengan apa yang pernah kita lakukan di waktu yang kemarin. Maka ketahuilah, masa lalu itu bukan untuk dilupakan sebenarnya Mbak Mila.
tapi untuk diambil pelajaran sebagai cerminan untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Maka kadang dalam hidup jangan terlalu menyalahkan masa lalu. Karena bagaimanapun kita pernah hadir di situ. Dan kita pernah mengarungi hari-hari bersama di situ. Maka sekarang mulai dari mana ya untuk berdamai dengan masa lalu? Mulailah dari merenungi semua yang sudah terjadi. Kalau itu bentuknya dosa, kesalahan, yang pertama menyesal. Menyesal. Sungguh di antara syarat taubat diterima itu adalah menyesal. Nyesel kalau kita ingat dosa. Nyesel kalau kita ingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Sampai-sampai cirinya apa? Orang itu mudah menangis kalau ingat dosa yang pernah dia lakukan. Maka mohon maaf, jangan pernah mengatakan cengeng kepada orang yang mudah meneteskan air mata saat dia ingat dengan dosa-dosanya. Jangan pernah mengatakan dia manja ketika dia ingat dengan maksiat dosa yang dia lakukan sebelumnya. Sungguh ada air mata yang dicintai oleh Allah. Apa di antaranya? Air mata yang mudah menangis ketika dia ingat dosanya kepada Allah. Jadi, kalau dia ingat dosa itu nangis. Dan kalau sudah menyesal, maka selanjutnya dia akan berjanji gak mau balik lagi. Kalau tahu salah, dia gak mau tenggelam lagi. Kalau udah tahu itu gak baik, dia gak mau terjerumus lagi. Orang yang paling rugi adalah orang yang tahu itu salah, tapi dia masih berada di kesalahan itu. Kan itu yang jadi Firaun bikin sebelnya. Firaun itu kan itu. Dia itu tahu salah, tapi dia gak mau ngaku salah gitu. Sampai Allah masih ngasih kesempatan buat Firaun bertobat, minta ampun, ayo. Sampai kerongkonganmu tuh masih ada ruh sebelum ke sana, masih dikasih kesempatan bertaubat, tapi ternyata Firaun masih membangkang. Firaun masih merasa dirinya Tuhan. Firaun masih merasa dirinya hebat. Ujungnya apa? Allah murka dengan dirinya. Maka teman-teman sekalian, hati-hati. Dengan satu keadaan, kita tahu itu dosa, tapi kita masih berada di situ. Sebelum terlambat. Jangan tersesat. Kembali taat kepada Allah. Karena disitulah kita menemukan kebaikannya, Mbak Mila. Ya. Maka merenung, coba merenung. Sampai nanti yang kedua, bukan melupakan tapi memaafkan. Memaafkan, betul. Kita di manusia iya, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pernah punya salah dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Kenapa kaca mobil bagian depan itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Ternyata filosofinya, kaca bagian depan itu untuk melihat ke depan. Dan apa yang Tuhan siapkan di depan itu lebih besar daripada kaca spion samping yang hanya melihat ke belakang. Yang jadi di belakang itu kecil saja. Ya. Yang di depan sesekali ya. Itu besar saja. Lihat ke samping ya kali-kali aja. Karena kalau kelamaan jadi mundur jadi parkir. Ya. Kita nggak bisa jalan lagi, ya kan? Cukup melihat ke depan, disitulah kebaikan-kebaikan kita. Cuman ya sayangnya kita nih kadang-kadang suka terpuruk gitu loh. Iya. Cuma ngerasa udahlah, saya mah udah ada harapan. Udah gak ada harapan. Saya mah udah susah, udah batu. Kayaknya saya mohon maaf ya. Di antara dosa apa? Putus asa dengan ampunan Allah. Tuh. Putus asa dengan ampunan. Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Duhai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat kesalahan, jangan pernah engkau putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya jika engkau bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Merenungi, memaafkan dan menjalani hari-hari ke depan dengan penuh kebaikan. Insya Allah masa lalu bukan buat dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Masya Allah nih. Saya juga ingin meng-highlight ya. Ada satu kalimat di bukunya Ustadz Hilman. Janganlah berusaha menghilangkan luka, tapi berusaha saja untuk menyembuhkannya. Artinya tuh kita tidak usah sibuk, ya kan? Bahasanya ngurek-ngurek luka, tapi sembuhkan ya. Ternyata itu menjadi apa ya? Cara paling ampuh ya Ayah untuk bisa ikhlas memaafkan juga ya. Iya. Luka itu kan untuk dihilangkan agak susah. Iya, kalau nggak dilaser sih ya. Mungkin bekasnya masih ada.
Iya. Tapi pelan-pelan, sebelum kita melangkah pada menghilangkan luka, cukup menyembuhkannya saja. Karena entah berapa banyak bagian tubuh lain yang masih sehat sebenarnya. Iya. Tapi kenapa harus fokus dengan luka yang pernah kamu rasakan pada satu bagian? Iya. Nah sama dalam hidup. Mungkin kita punya part pernah tenggelam, pernah terjatuh. Tapi percayalah bahwa ada part lain yang juga Allah berikan kesempatan buat kita. Sama juga, ada seseorang yang menyakitimu. Ya sudah, tapi jangan menyimpulkan semua orang menyakitimu gitu loh. Jangan menutup kebaikan dari orang lain karena satu orang yang menyakitimu. Maka jangan pernah berusaha menghilangkan luka. Cukup apa? Menyembuhkannya. Karena percayalah, engkau tidak akan mungkin merasakan sesuatu yang manis sebelum mencoba yang pahit. Kita tidak akan mungkin punya masa depan yang indah sebelum kita pernah terpeleset pada masa lalu yang tidak baik. Jadi belajar untuk melihat masa lalu sebagai kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, dulu orang yang paling benci sama Nabi. Iya. Orang yang paling kesel sama Nabi. Tapi ketika hidayah masuk kepadanya, dilembutkan hatinya melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan hatinya. Ujungnya lihat, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Bahkan hari ini beliau dimakamkan di samping makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don't judge, jangan menjudge seseorang dengan masa lalunya. Karena setiap orang pasti punya masa depannya. Nah, betul. Ini selaras dengan hadis dari Al-Bukhari yang Ahilman juga tuliskan di sini kan. Apa tuh? Saya baca ya, wa innamal a'malu bihawatimiha. Ya kan, Masya Allah. Sesungguhnya amalan-amalan seseorang hamba itu tergantung pada amalan penutupnya. Allah. Jadi artinya kita tuh masih ada harapan ya. Iya. Jadi nggak usah sedih dengan masa lalu yang mungkin kita anggap buruk gitu. Iya, tugas kita kan hanya introspeksi diri. Iya, introspeksi diri, terus-menerus perbaiki diri. Ujung kehidupan kita itu nggak ada yang tahu. Maka ada istilah hijrah itu mudah. Istiqomah itu susah. Tapi ada yang lebih susah. Apa tuh? Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Berat. Jadi kita berharap istiqomahnya itu bukan hanya pada prosesnya, tapi sampai akhirnya kita istiqomah. Yang kemudian wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Maka kita minta ujung kehidupan kita kan baik ya. Ada satu doa yang mungkin pemirsa sering baca doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu kan urutan tuh. Iya. Selamat hidup kami, berkah rezeki kami, tambah ilmu kami, dan berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Masya Allah. Rahmat ketika kami wafat dan ampunan setelah kami wafat. Masya Allah. Hilman, ini saya sih rekomendasi ya buku ini ya. Masya Allah. Saat hidup terasa berat. Ini saya dapat nggak nanti ya? Boleh nggak? Boleh Jadi ya? yang berat-berat ada di situ. Jadi pemirsa, kalau misalnya ingin mendapatkan pencerahan ya, ingin terasa lebih dekat dengan Ustadz Hilman, beli bukunya ya. Dan ini adalah buku Babila, hasil jawaban AA dari curhatan banyak orang ke AA. Allah, rasa-rasanya bisa. Makanya yang berat-berat ada di situ. Rumah tangga berat, keluarga berat, terus membayar hutang dalam keadaan berat. Jadi masa lalu yang berat. Jadi saya coba ngasih sedikit ruang untuk lebih ringan menjalani hari. Insya Allah memberikan manfaat dan kebaikan ya. Amin. Masya Allah. Yang penting satu buat saya. Boleh. Masya Allah. Ahilman menarik sekali, tapi kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Seperti biasa di segmen terakhir ini, Ahilman akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk ke Gapai Kemuliaan Ramadan dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah Ahilman, pertanyaan kita kali ini datang dari Mbak Gadis di Jakarta. Kita akan simak bersama ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz,
Dalam Islam itu kan ada keutamaan bahwa jika istri taat kepada suami akan mendapatkan ganjaran surga. Lalu kira-kira apa saja jenis ketaatannya ini? Lalu bagaimana jika suami memerintahkan hal-hal yang di luar atau tidak sesuai dengan ajaran Islam? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Gadis. Jadi pertanyaannya seputar ketaatan istri kepada suami. Kan memang sebagai istri kita diperintahkan untuk taat kepada suami. Iya. Ganjarannya juga nggak main-main. Allah menjanjikan surga bagi istri yang kemudian taat dan patuh terhadap suami. Jadi jenis ketaatannya seperti apa, Hilman? Dan bagaimana jika suami kita, pasangan kita kemudian memerintahkan sesuatu yang sifatnya di luar syariat? Bagaimana harus bersikap? Tafadhol. Oke. Di antara ciri istri yang baik adalah istri yang solehah, istri yang qanitah, istri yang hafizah, istri yang benar, istri yang taat, dan istri yang mampu menjaga dirinya. Maka siapakah istri yang baik itu? Ada 4 cirinya. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. 2, istri yang ketika diperintah taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Misal begini. Suami minta kita untuk mencuri. Maka wajib kita menolaknya. Kenapa? Karena mencuri itu sesuatu yang melanggar syariat Allah. Hanya mungkin mohon maaf, kadang yang sering salah kaprah adalah pola komunikasi kita untuk menolak sesuatu dari apa yang suami kita minta. Nanti kita bahas. Yang ketiga, ciri istri yang baik adalah istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Dan yang keempat, istri yang ketika diberi bersyukur dan pandai berterima kasih kepada suaminya. Poin yang kedua, istri yang baik adalah dia yang taat patuh kepada suami selama perintah suami tidak melanggar syariat. Tadi Ahilman sampaikan, kalau istri diperintahkan sesuatu yang tahu secara syariat itu salah, keliru, tinggalkan. Tolak sama kita. Tapi mungkin pola komunikasinya yang baik. Jangan sampai kita menolak suami tapi dengan nada, dengan konteks, dengan cara yang menyinggung suami. Justru disitulah kita bisa mendapatkan kesempatan berdakwah kepada suami kita. Bagaimanapun suami adalah pemimpinnya keluarga, tapi ketika suami malah melenceng daripada perintahnya melanggar syariat Allah, di situ kita wajib menolaknya. Begitu Mbak Mila. Jadi kita itu harus paham betul ya, mendudukan perkaranya seperti apa. Kalau kemudian kita pahami bahwa mungkin perintah suami ini menjauhi ya kan syariat gitu ya, itu kita boleh dengan tegas untuk menyampaikan dan bahkan harus mengingatkan ya. Harus. Oke, Masya Allah. Ini juga yang menarik di bukunya Ahilman kan membahas tentang rumah tangga ya, yang mungkin masih relate dengan pertanyaannya Mbak Gadis ya. Artinya kan rumah tangga itu menjadi tempat sarana ibadah kita paling panjang, tapi sebenarnya banyak juga ujiannya kan luar biasa juga. Kalau kemudian kita merasa tidak puas atau kita merasa diuji dengan pasangan yang tidak sesuai gitu ya dengan ekspektasi kita, itu bagaimana ya Ayah? Gitu. Iya, rumah tangga itu kan keadaan yang menyatukan dua aku menjadi satu kita. Betul. Itu rumah tangga. Apakah rumah tangga itu berpotensi ada masalah, ada konflik? Wajar. Dua orang, isi kepalanya beda. Latar belakangnya beda. Asal-usul keluarganya beda. Karakternya beda. Disatukan di rumah yang sama. Pasti ada masalah. Tapi mohon maaf, rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah adalah dia yang bisa mengambil hikmah di balik setiap masalah yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya. Maka ini yang perlu dipahami oleh setiap kita. Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Tidak ada rumah tangga yang, nah itu. Maksudnya pasti ada ujiannya. Mungkin ada yang diuji dengan pasangannya. Mungkin ada yang diuji dengan mertuanya. Mungkin ada yang diuji dengan iparnya. Mungkin ada yang diuji dengan anak-anaknya. Mungkin ada yang diuji dengan kesehatan tubuhnya. Mungkin ada yang diuji dengan kondisi keuangannya. Mungkin ada yang diuji dengan eksternal yang mempengaruhinya. Semua diuji. Tapi ingat, hadirkan 2S di rumah tangga. Syukur, sabar. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur.
kekurangan pasangan jadi ujian Ujian sabar. sabar. Tadi Babila nanya, "Aa, gimana kalau pasangan kita beda dengan ekspektasi kita?" Berarti ujian apa? Sabar. Sabar. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, menakjubkan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Setiap urusannya, setiap perkaranya khair, semuanya baik. Jika dikasih nikmat, dia bersyukur, karena itu baik baginya. Dikasih kekurangan, dia bersabar, karena itu baik baginya. Mbak Mila, pemirsa, kalau kita dikasih semua yang kita minta sesuai dengan apa yang kita dapat, dari mana pahala sabar kita dapatkan? Mbak Mila sebagai istri pengen punya suami yang soleh, pinter, kaya, baik, sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terus dari mana Mbak Mila bisa dapat Yes. kesempatan nangis ketika doa, sujudnya lama? Kalau semuanya fine-fine saja. Iya. Betul gak? Betul. Bukankah saat kita diuji, begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kadang, di balik ujian yang menyakitkan, justru Allah siapkan banyak kebaikan untuk kita. Cuman POV kita ngelihatnya pada yang gak enak terus gitu loh. Bukankah doa panjang itu nikmat? Bukankah sujud khusyuk itu nikmat? Bukankah kita bisa membaca Quran, bisa berdoa, bisa sujud, bisa merintih, bisa nangis dalam doa? Bukankah itu nikmat? Iya. Tapi kenapa kita sering melihat itu bukan nikmat? Lupa kita melihatnya. Iya. Kita hanya melihat pada angle yang satu. Suamiku gak soleh, Oh. suamiku gak baik, istri gue. Itu perbincangannya seakan-akan kita menutup nikmat dari Allah. Maka ini rumus ya. Kalau kita terlalu sibuk melihat ujian, Oke. kita akan lupa menikmati setiap hembusan kebaikan yang Allah titipkan di balik ujian. Oke. Jadi jangan fokus pada ujiannya. Iya. Maksudnya, iya kita harus bagaimana sebenarnya hal apa saja yang perlu kita syukuri Apa ya. di balik kebaikan Allah yang dihadirkan sih? dari ujian itu? Nanti kita harus dituntut peka sebenarnya. Itulah makna fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Karena di situ kesulitannya ma'rifat bentuknya. Sedangkan kemudahannya bentuknya itu nakiroh umum, lebih banyak. Jadi sebenarnya di balik satu kesulitan ada banyak kemudahan. Cuman sayangnya mata kita, prasangka kita ngelihatnya pada yang sulit aja. Iya, Sampai fokusnya kita ke lupa situ. banyak kebaikan yang Allah siapkan buat kita. Sebenarnya itu dengan metode menulis itu Journaling. bisa, journaling Journaling. itu bisa nggak? Jadi apa yang perlu kita syukuri hari ini? Iya. Allah udah ngasih kita apa ya hari Iya, ini? iya, iya, iya. Itu bisa Iya. membantu ya? Sangat membantu. Termasuk ini kan bab introspeksi ya. Iya, betul. Coba Introspeksi. pemirsa, Bamila, Ahilman, dari sekian banyak doa kita yang seakan-akan belum dikabulkan oleh Allah, lebih banyak mana? Antara doa yang belum dikabulkan atau sesuatu yang tanpa kita minta tapi Allah berikan? Lebih banyak yang kedua. Sebenarnya kalau kita mau jujur dan kita mau peka ya, ya. Sebenarnya lebih banyak sesuatu yang tanpa kita Tanpa minta, kita minta Allah tapi tapi Allah berikan. berikan. Tapi kita lupa melihat itu. Kita hanya bilang Allah nggak ngabulin doaku, Allah nggak mengijabah doaku. Shh. Allah tahu kok isi hati kita, introspeksi hati kita. Jangan sampai ada prasangka buruk. Ana inda dzanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Ini kemarin baru saja kejadian, A. Qadarullah, kemarin sempat sakit, A. Yang sebenarnya kalau kita melihat nih, saya setelah saya telaah, ya Allah tuh luar biasa. Kadang-kadang kita tuh menerima apa yang Allah berikan itu taken for granted. Jadi kita tuh Yes. nggak pernah bersyukur gitu loh. Sesimpel kaki saya sakit nggak bisa jalan, A, dalam beberapa pekan gitu. Saya merasa, Masya Allah ya. Awalnya saya merasa kenapa Allah saya harus sakit dan saya nggak bisa jalan gitu. Saya kan susah, mau sholat susah, mau kemana-mana susah. Tapi memang Allah itu memberikan hikmah itu di belakang ya. Siapa tahu ketik saya benar-benar bisa merasakan memang luar biasa ya sholat itu ya, perjuangannya gitu, A. Boleh nggak begitu, A? Dalam menyikapi setiap ujian yang mungkin Allah berikan kepada kita. Iya. Jadi di balik rasa sakit, boleh jadi Allah menyiapkan banyak kebaikan. Kapan, A? Mungkin kita bisa mengatakan itu setelah kita melewatinya. Iya.
hikmah itu kadang datang di akhir, Di akhir. bukan di awal. Kalau di awal namanya apa, Mamila? Pendaftaran, registrasi ya. Jadi Aduh, hikmah, ya Allah, pelajaran betul. itu tuh di akhir kadang-kadang. Setelah kita melewatinya, setelah kita menjalaninya, baru Allah hembuskan cahayanya di balik semua kejadian yang bahkan menyakitkan pun untuk kita. Maka mohon maaf ya, pemirsa CNN, boleh jadi kegagalanmu pada satu hal justru itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka bersyukur bukan hanya pada yang sesuai kita mau, tapi bersyukur juga pada Betul, sesuatu yang Allah hindarkan dari kita gitu. Walaupun pada awalnya itu terasa sangat Yes. menyakitkan gitu. Kenapa? Kalau kita menggunakan kacamatanya kita, manusia, ya. sakit. Tapi kalau kita menggunakan kacamatanya Allah, kita akan selalu ada harapan kebaikan. Karena Allah tak mungkin meletakkan sesuatu bagi hambanya kecuali ada kebaikan di dalamnya. Tinggal pertanyaannya, kita bisa muhasabah enggak dengan semua itu? Kita bisa introspeksi enggak? Kita bisa evaluasi diri enggak dengan itu? Sampai kata Allah, yes, kamu layak mendapatkannya. Oke. Apalagi dalam momen misalnya kita dalam situasi yang nggak enak nggak sih ya? Misalnya ujian begitu, kita diberikan sesuatu yang mungkin nggak menyenangkan. Iya, iya. Itu menjadi momen yang sebenarnya krusial juga untuk muhasabah. Iya. Jadi kadang orang harus nerima sesuatu yang nggak sesuai agar dia menyesuaikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar jangan banyak menuntut Allah, tapi lupa menuntut diri kita untuk sesuai dengan apa yang Allah mau. Oke. Jadi mulai hari ini kembalikan ke kita, jangan sibuk menuntut, ya Allah kok begini, Ya. balikin deh. Bagaimana sikapmu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ahilman, terima kasih atas penutupnya yang luar biasa. Banyak insight, banyak pencerahan yang saya dapatkan. Sekaligus terima kasih bukunya ya Ahilman ya. Ini insya Allah menjadi hal yang sangat Amin, bermanfaat. amin. Tidak hanya buat saya, tapi mungkin buat pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan juga di rumah. Sekali lagi jazakallah khair, sehat-sehat selalu Ahilman. Pemirsa, demikian Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua dalam menjalankan ibadah puasa, dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahman dan juga Ustadz Hilman Fauzi. Izin undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.